Diceritakan, Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir bernama Siu Banci, ibunda Raden Patah. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu memaksa Brawijaya harus menceraikan Siu Banci. Tidak sudi melihat wajahmu di tanah Majapahit. Brawijaya yang mengetahui konflik antar mereka berdua pun segera menemui Siu Banci empat mata. Maaf, aku harus mengirimmu ke Palembang. Baiklah, kira-kira ada waktu lagi. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi sedang mengandung anak Brawijaya. Dan ia pun melahirkan seorang anak yang bernama Raden Patah. Ibu Raden Patah pun menikah dengan Arya Damar dan memiliki anak yang bernama Raden Husein. Kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Keadaan pemerintah sedang kacau balau, para pejabat kerajaan saling merebut kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari atas Gelagah Wangi. Tampillah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dan kitab suci, luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit, Brawijaya Kertabumi, yang bernama Raden Patah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya yaitu Raden Husein. Mereka berguru kepada Sunan Ampel. Raden Patah dan Raden Husein menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang berani, berakhlak mulia, bercita-cita tinggi. Dalam Mas Latah, dalam Mas Husein. Saya sendiri ingin menyertai kepada Kanjeng Sunan untuk mengikuti belajar agama pada Kanjeng Sunan dan membantu sebisa saya. Niatmu sungguh baik, wahai anak Mas Patah. Kulo senang mendengarnya. Tapi apa yang menjadi cita-citamu sendiri, wahai anak Mas Patah? Ini bercita-cita menyebarkan agama Islam ke seluruh Pulau Jawa ini. Hendaknya menjadi pusat penyebaran agama Islam hingga nanti di wilayah luar sana menikmati Islam Kanjeng Sunan. Sudah waktunya kalian untuk melangkah. Kamu, anak Mas Patah, saya tugaskan untuk membuat pesantren baru di daerah Jawa Tengah. Kamu, anak Mas Husein, kamu sangat baik dalam ketatanegaraan dan ketata prajuritan. Bersonglah dan ikutilah Prabu Karta. Sami'na wa ata'na Kanjeng Sunan. Raden Patah dan Raden Husein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husein diangkat menjadi adipati Terung. Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagah Wangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babel alas Gelagah Wangi. Di sana didirikan pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah dan jumlah penduduknya yang mulanya puluhan hingga akhirnya menjadi ratusan hingga ribuan. Tahun 1478 Masehi, Girindrawardhana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Girindrawardhana. Prabu Kertabumi tewas dalam penyembuhan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Girindrawardhana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Patah dengan restu para sunan. Raden Patah memberangkatkan bukan Islam untuk menyerang Girindrawardhana. Wahai segenap penduduk Gelagah Wangi, Majapahit telah jatuh di tangan Girindrawardhana. Ayahanda Prabu Kertabumi telah pangkat.
Kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, sebuah jamaah yang mengikuti Islam. Berikut saatnya membuktikan kekuatan kita, bukan kekuatan fisik maupun senjata, tapi kekuatan iman kita. Weh, aku yang balena tuntas sekarang belakang kami. Kamu ikut perang juga toh? Iya, kalau kita harus ikut perang. Kalau nggak ikut perang bagaimana? Mereka malu. Iya, aku juga ikut perang membantu membawa obat-obatan. Siapa tahu ada yang terluka. Lagian juga suamiku ikut perang. Aku enggak di rumah sendiri. Sudah, kita bantu saja sebisa kita. Dan jangan lupa untuk berdoa agar semuanya selamat dan tidak ada yang terluka. Noes, ayo, hendak ditunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukan siap. Takbir. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Patah menyerang Girindrawardhana. Peperangan berjalan sengit. Prajurit Girindrawardhana berperang melawan prajurit Raden Patah. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, keris melawan kentongan. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Patah. Rakyat sekalian, perhatikanlah hari ini. Atas kemusyawaratan mempersepakatkan untuk kelangsungan dan lanjut menjamin kedaulatan rakyat. Kejadian ini merupakan kejadian dengan ibu kota Jawa Tengah. Saat ini secara resmi melantik Raden Patah Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Takbir. Allahu Akbar. Para wali dan pedagang muslim Kadipaten Demak semakin maju. Wilayahnya meliputi Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan Kendal dan Cirebon di sebelah barat. Sunan Ampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sunan Fatah Syekh Alam Akbar, penambahan Jimbul Abdurrahman Sayyidina Panatagama Sirullah Khalifatul Amiril Mukminin Hajjuddin Khan Abdul Surya Alam binti Demak.